Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Dan sebagai wujud syukur, marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in dan atba'at tabi'in, dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatul udma fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata tawakal sering kita dengar banyak diucapkan orang dalam pergaulan sehari-hari, selain kata sabar dan ikhlas. Tawakal disebut salah satu hal yang membedakan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Tawakal merupakan perbuatan hati. Artinya tawakal bukan sesuatu yang diucapkan oleh lisan, bukan pula sesuatu yang dilakukan oleh anggota tubuh. Tawakal adalah memasrahkan setiap perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski begitu, tawakal merupakan sebuah sikap yang dilakukan setelah ikhtiar sudah dilakukan secara maksimal. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 tanda orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak berharap kecuali kepada Allah, sekaligus tidak takut kecuali kepadanya. Yang kedua, tidak pernah merisaukan masalah rezeki disebabkan merasa yakin akan ada jaminan Allah. Adapun yang ketiga, tidak pernah hatinya terguncang pada saat diperkirakan akan datangnya suatu bahaya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi yang pertama, tidak berharap kecuali kepada Allah sekaligus tidak takut kecuali kepadanya. Hal itu ditandai dengan keberaniannya mengatakan sesuatu yang benar di hadapan seorang yang umumnya orang memiliki harapan sekaligus merasa takut kepadanya seperti para pemimpin dan raja.
Qulil haq walau kana murran wa da'i syarra walau kana hulwan. Katakanlah kebenaran meskipun pahit. Dan katakanlah asyarr, kejelekan, meskipun manis. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda pertama ini berkaitan erat dengan apa yang diucapkan seorang muslim setiap kali menunaikan sholat, yaitu pada saat membacakan surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Wujud menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentu saja tidak hanya berupa sholat, tetapi juga dalam bertawakal kepadanya dalam seluruh urusan hidup dan mati. Orang-orang yang benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merasa takut untuk berkata benar di depan para penguasa maupun orang-orang kaya yang bisa memberikan imbalan apa saja. Demikian pula mereka tidak takut berkata tidak ketika suatu persoalan bertentangan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun mendapat ancaman, meskipun akan mendapatkan hukuman dari para penguasa maupun dari orang-orang kaya yang bisa memberikan fasilitas apa saja. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, adapun yang kedua, ciri orang yang bertawakal yang kedua, tidak pernah merisaukan masalah rezeki karena merasa yakin akan adanya jaminan Allah, sehingga hatinya tetap tenang dan tentram dikala suatu keuntungan luput darinya, sama seperti dikala ia memperolehnya. Tanda kedua ini berkaitan erat dengan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang rezeki, sebagaimana tertulis dalam surat Al-An'am ayat 151. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kata Allah, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Saudara-saudara, orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah tidak menunjukkan kekhawatiran dan ketakutannya berkaitan dengan rezeki bagi dirinya maupun bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya. Hal ini disebabkan mereka meyakini kebenaran surat Al-An'am ayat 151 yang barusan saja dibacakan. Allah lah yang memberi rezeki kepada setiap makhluk yang diciptakannya. Oleh karena itu orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah tetap merasa tenang ketika kesulitan ekonomi sedang melanda, baik dalam skala terbatas maupun luas, sebagaimana ketika ekonomi sedang dalam puncak kesuksesan. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun yang ketiga, hatinya tidak pernah terguncang pada saat diperkirakan akan datangnya suatu bahaya, karena ia yakin sepenuhnya bahwa tidak ada satu pun ditetapkan ia terhindari darinya akan tetap menimpanya, dan tidak satu pun ditetapkan akan menimpanya akan terhindar dari dirinya. Tanda ketiga ini berkaitan dengan keyakinan akan ketetapan Allah. Orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentu bersikap tenang menghadapi segala keadaan yang mungkin terjadi disebabkan keridhoannya atas apa yang telah ditetapkannya.
Saudara-saudara, itulah yang ketiga. Maka kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, itulah 3 tanda orang yang tawakal menurut penjelasan yang dijelaskan oleh Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Semoga kita termasuk dalam golongan orang yang bertawakal setelah usaha dan doa kita usai kita lakukan. Maka semoga kita semua dimasukkan orang-orang yang bersyukur. Barakallahu lakum. Nakhtatim bilhamdalillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.